Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana cara pencegahannya. Ada yang tahu apa saja gangguan pada sistem pencernaan itu? Dan bagaimana cara pencegahannya? Mari kita bahas di slide berikutnya. Sebelum itu, silahkan membaca doa sebelum pembelajaran. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan barokah. Perlu diingat, untuk materi yang dirasa penting, silahkan dicatat di buku kalian masing-masing ya. Indikator yang harus dicapai yang pertama yaitu mengetahui gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mengetahui macam-macam gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga yaitu memahami upaya pencegahan terhadap gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Untuk peta konsep pada materi hari ini yaitu tentang pengertian gangguan sistem pencernaan, macam-macam sistem gangguan pencernaan, gejala pada gangguan sistem pencernaan, dan bagaimana cara mengatasinya. Langsung saja, pengertian dari gangguan sistem pencernaan, yaitu masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan, baik itu satu organ maupun banyak organ dalam waktu yang bersamaan. Kemudian macam-macam gangguan sistem pencernaan. Ada yang tahu apa saja macam-macam gangguan sistem pencernaan? Baik, di sini ada beberapa macam gangguan dari sistem pencernaan. Apa yang menyebabkan macam-macam gangguan sistem pencernaan ini terjadi? Yang pertama, disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri. Mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Dan ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu obesitas. Yang kedua karies gigi. Yang ketiga MAH atau gastritis. Yang keempat hepatitis. Yang kelima diare. Yang keenam konstipasi. Yang ketujuh sembelit. Yang ketujuh GERD. Yang kedelapan avitaminosis atau kekurangan vitamin. Dan yang terakhir yaitu kekurangan mineral. Yang pertama yaitu obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas yaitu kondisi tubuh memiliki kandungan lemak berlebih. Apa yang menyebabkan obesitas itu sendiri? Yaitu konsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Kurangnya aktivitas tubuh ini yaitu sesuatu makanan yang mengandung tinggi lemak maupun tinggi karbohidrat dengan tidak diseimbangkan dengan aktivitas tubuh, maka akan berpengaruh terhadap tubuh itu sendiri. Penyakit yang dapat meningkatkan risiko dari obesitas itu bisa mengundang penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, diabetes. Dan yang ketiga, osteoartritis. Kemungkinan besar penyakit-penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko dari penyakit-penyakit yang lain atau mengundang penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana upaya mencegahnya? Yang pertama, berolahraga atau melakukan aktivitas tubuh yang membuat tubuh-tubuh kita atau tubuh-tubuh itu bergerak. Dan yang kedua yaitu mengatur pola makan, baik pola makan pada pagi hari, siang hari, malam hari. Terlebih mengurangi makanan yang mengandung tinggi lemak maupun tinggi karbohidrat. Dan disarankan untuk memperbanyak makanan yang mengandung banyak serat. Ada indeks massa tubuh atau IMT. Bagaimana cara menghitungnya? Silakan dilihat di tabel berikut. Yang pertama, massa tubuh dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi tubuh
satuan meter dikali dengan tinggi tubuh satuan meter. Jadi, termasuk kategori manakah tubuh kalian? Silakan dihitung sendiri dan bisa dilihat dari skala BMI di gambar. Karies gigi yaitu kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur gigi dan menyebabkan gigi nyeri. Apa yang menyebabkan karies gigi? Yaitu kurangnya menjaga kebersihan mulut. Untuk upaya pencegahannya, yang pertama, memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan menggunakan benang gigi, berkumur dengan larutan garam dan air hangat, memeriksa gigi, mengurangi makanan yang manis, dan perbanyak minum air putih. Di sini pentingnya kebersihan gigi dapat memicu lancarnya dalam sistem pencernaan. Jadi, sebaiknya kebersihan dalam hal apapun memanglah harus diutamakan. Selanjutnya yaitu MAH atau gastritis. Ada yang pernah mengalami MAH? Bagaimana rasanya? Ya, MAH yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi lapisan lambung. Apa yang menyebabkan MAH itu? Yang pertama, meningkatnya asam lambung. Yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang ketiga, adanya makanan yang dapat meningkatkan asam lambung itu naik. Yang keempat, stres. Kemudian, makan tidak teratur dan mengonsumsi makanan terlalu pedas atau asam, seperti kandungan pada soda, kopi, cabai, dan makanan yang mengandung sejenisnya. Bagaimana upaya mencegahnya? Yang pertama, makan secara teratur, makan secukupnya, atau sama halnya dengan mengatur pola makan secara teratur. Kemudian, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung berlebih, seperti makanan pedas, makanan asam, makanan mengandung soda, dan kopi. Kemudian, hindari stres, dan jika disebabkan oleh bakteri, maka cara pengobatannya yaitu dengan antibiotik. Selanjutnya yaitu hepatitis. Hepatitis itu penyakit peradangan pada hati. Hepatitis itu memiliki 5 macam atau 5 jenis. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Bagaimana gejala dari hepatitis itu sendiri? Yang pertama, gejala hepatitis ini mirip dengan gejala flu, yaitu sakit otot dan persendian, mengalami demam, diare, sakit kepala, mengalami jaundice, yaitu menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut yaitu menjelaskan tentang gambaran, gejala, dan penyebab yang disebabkan oleh hepatitis. Nah, hepatitis ini disebabkan karena adanya virus hepatitis yang menyerang liver atau hati. Saat terjadi hepatitis, si penderita akan mengalami sirosis jika tingkat hepatitis ini masuk dalam tingkat hepatitis akut, yaitu fibrosis, yaitu kerusakan pada hati. Kemudian, jika tidak ditindaklanjuti, maka akan mengalami sirosis, yaitu hati mengalami pembengkakan dan fungsi dari hati itu akan menurun. Jadi, sirosis itu termasuk dalam gagal hati kronis. Seperti yang disebutkan tadi di awal, jenis hepatitis tadi ada 5. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Untuk hepatitis A atau HAV, yaitu melalui makanan yang terkontaminasi oleh tinja pengidap dari hepatitis A.
Jika pada hepatitis B, maka melalui darah oleh seseorang yang terinfeksi hepatitis itu sendiri. Dan untuk hepatitis C, yaitu melalui perpindahan darah seperti pada hepatitis B. Untuk hepatitis D, yaitu menyebabkan infeksi hanya terjadi pada seseorang yang juga mengidap hepatitis B. Yang terakhir yaitu hepatitis E melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Perlu diingat, hepatitis di sini yang paling berbahaya adalah hepatitis yang tidak diobati dan dikontrol dengan baik, sehingga berkembang menjadi hepatitis kronis atau hepatitis akut. Hepatitis B dan C ketika menjadi kronis dapat berakhir menjadi kanker hati atau sirosis hati, sehingga menyebabkan gagal fungsinya dari hati itu sendiri. Hepatitis di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama karena bakteri, yang kedua karena jamur, yang ketiga karena protozoa, yang keempat karena racun seperti alkohol, penggunaan obat secara terus-menerus. Bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, atur pola kesehatan tubuh dan periksa serta kontrol pada dokter yang mengatasi dari penyakit hepatitis itu sendiri. Selanjutnya yaitu diare. Diare terjadi ketika infeksi dinding usus besar terinfeksi. Gerakan peristaltik meningkat serta air tidak dapat diserap. Maka penderita mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Setelah itu mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar. Apa diare itu? Diare yaitu peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Apa penyebab dari diare itu? Yaitu bahan pola makan yang tidak teratur, infeksi rotavirus, dan bakteri. Gejala dari diare yaitu dehidrasi, perut terasa mulas. Diare ini termasuk penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, makan dan minum yang matang atau masak, serta jaga kesehatan diri dan lingkungan. Untuk penanganan dari diare itu sendiri, bisa meminum oralit atau larutan gula dan garam, serta obat diare. Nah, di sini ada poster tentang cara mencegah diare. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan rumah dan lingkungan, gunakan bahan makanan yang segar, hindari kontaminasi silang saat memasak, makanan atau minuman matang dan bersih, waspada makanan yang terlalu pedas, asam, dan mengandung soda. Berikan vaksin rotavirus kepada bayi jika mengalami diare. Oleh karena itu, pentingnya menjaga tubuh dan menjaga lingkungan untuk kesehatan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya itu konstipasi. Konstipasi itu yaitu kondisi feses terasa keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya yaitu kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Upaya dari pencegahan konstipasi yang pertama, tidak sering menahan buang air besar. Yaitu jika memang merasa ingin buang air besar, maka keluarkanlah karena jangan ditunda-tunda maupun menahan. Karena ini yang akan menyebabkan konstipasi yang terjadi pada tubuh tersebut. Kemudian, makan makanan yang berserat tinggi. Hindari konsumsi tinggi lemak dan gula. Minum cukup banyak air, serta peningkatan aktivitas fisik. Silahkan dilihat di gambar tersebut. Letak dari konstipasi itu sendiri berada di rektum. Selanjutnya yaitu avitaminosis. Apa itu avitaminosis? Avitaminosis adalah kekurangan vitamin pada tubuh sehingga menghasilkan gangguan bagi tubuh. Untuk avitaminosis ini sendiri, karena kekurangan vitamin,
maka vitamin yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh tercukupi. Oleh karena itu, kebutuhan vitamin oleh tubuh harus sesuai dengan kebutuhan dari tubuh itu sendiri. Yang pertama, ada vitamin A. Gangguannya yaitu penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, rambut rontok. Untuk contoh dari vitamin A, silahkan mengingat kembali di pertemuan pertama, yaitu tentang nutrisi pada makanan. Yang kedua yaitu vitamin B. Vitamin B yaitu penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Untuk vitamin C, gangguannya yaitu skorbut, sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Untuk vitamin D, gangguannya yaitu cacat tulang, kardiovaskular, dan ginjal. Untuk vitamin E yaitu degenerasi sistem saraf. Yang terakhir yaitu vitamin K, gangguannya kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Itu gejala kekurangan mineral, yaitu kekurangan mineral pada tubuh yang mengakibatkan adanya penyakit atau gangguan yang ada pada tubuh. Untuk gejala kekurangan mineral ada kalsium, yaitu keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang, fosfor, terasa lemas, kehilangan mineral dari tulang dan kehilangan kalsium, magnesium yaitu gangguan sistem saraf, natrium terjadinya kram otot dan nafsu makan berkurang, besi atau zat besi yaitu mengalami anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu iodium mengalami penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Yang terakhir yaitu seng mengalami kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Soft skill yang bisa didapat dari materi kali ini yaitu yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Kemudian, dalam sabda Rasulullah SAW, sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu, yaitu di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman pada saat haus, membutuhkan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor, dan mengobati pada rasa sakit. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada materi yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.